Ruang berkebun. Para sedulur masing-masing punya pilihan ruang ketika melakukan usaha ataupun pekerjaan. Waktu berkebun. Sudah mau ke 3 bulan ini kondisi. Ya. Dan indikator dari apa yang dilakukan sudah ada. Berarti poin ketiga adalah volume dari pekerjaan. Kalau di dalam istilah bisnis adalah proyeksi target demi target. Ya, sambil terus menganalisa masalah dan mencari solusinya. Mengoptimalkan efisiensi sumber-sumber daya untuk memaksimalkan efektivitas pencapaian tujuan. Dalam hal ini adalah tingkat keuntungan bersih. Ini beberapa jenis tanaman: paria, pepaya merah, pepaya, pisang. Kemudian ini ada timun suri atau melon, ya. Ada kacang hijau, ada tomat. Ini sama dengan ketika kita berdagang, usahakan jangan pernah menjual hanya satu item. Syukur-syukur kalau kita tukang tambal ban, ada angin, ada jasa tambal ban, berarti udah 2 potensi. Berarti rencana omset dan proyeksi pendapatan sudah dari 2 sumber. Jadi berkebun ini sebenarnya adalah pola kewirausahaan. Dibuat satu kurikulum pembelajaran pada ruang yang sama, waktu yang simultan bersamaan, tapi rencana target yang saling mengisi. Maksimalisasi sumber-sumber daya waktu, tenaga, pikiran, kemudian juga khususnya finansial. Dan ini sudah ada di titik kuadran 0. Dari kuadran minus, tidak tahu berkebun, tidak tahu jenis tanah, tidak tahu pupuk, tetapi dengan keinginan belajar dan rasa ingin tahu yang tinggi, kita sudah berada di titik 0. Ini berikutnya mau ngapain? Ya, nih. Apakah dengan buah yang akan panen demikian ini? Ya, ini akan bisa menjamin keberlanjutan? Pastinya bisa menurut saya. Tapi akan terseok-seok ketika tidak ada ketersediaan kas modal di 3 bulan pertama untuk membiayai sebelum panen, mampu menutupi kebutuhan-kebutuhan dan biaya-biaya operasionalnya. Ya. Jadi artinya apa? Kita diajak cerdas bagaimana meningkatkan omset dari jenis usaha yang kita lakukan. Memastikan pelanggan tetap, tidak direbut oleh jenis usaha yang sama. Memastikan pelanggan potensial akan datang ke kita karena layanan, ya, dan juga harga kompetitif membuat mereka memiliki daya tarik untuk memilih kita. Atau mungkin delivery, ya, order mereka cepat kita layani karena mereka kebutuhan emosionalnya yang tinggi, bukan kebutuhan biologisnya. Harga mah kompetitif, ya. Artinya harga boleh lebih mahal tapi layanan di depan, prime. Nah, artinya tadi omset harus dimaksimalkan, jumlah hasil panen untuk bisa menjamin keberlanjutan dari kegiatan ini. Ya, mudah-mudahan cabai-cabai bisa memberikan hasil rutin. Mungkin sehari sekilo, ya minimal 30.000. Kalau dengan sekitar 300 tanaman cabai ini nantinya sebulan lagi 2 kilo, ya 60.000. Berarti ada kas tiap hari mengisi, menutupi biaya rutin tiap hari. Kalau ternyata hasil penjualan dari
usaha kita mampu menutupi operasional dan perilaku efisiensi kita tinggi tanpa mengurangi kualitas produk maupun kualitas layanan, maka surplus untung, dan itu bisa menjamin keberlanjutan tanpa harus ngutang, tanpa harus subsidi. Ini adalah pola pikir bagaimana ya biaya 1 dapat 4, minimal 4 kali dari biaya yang dikeluarkan. Apakah jaminan ada untuk dapat 4 kali? Dalam situasi pasar yang sangat transisional, bergesernya cepat karena perubahan perilaku konsumen, perubahan selera, dan perubahan faktor lain, maka kita tidak bisa menjamin kepastian dari omset usaha yang kita jalankan. Tetapi tidak perlu putus asa karena itu sudah pilihan, itu sudah keputusan. Tinggal cara kita adalah bagaimana menyiasati tadi pola efisiensi dan juga mencari solusi dari setiap masalah. Ini adalah pola pikir entrepreneur, kewirausahaan. Berkebun ini juga didasari pada pola pikir kewirausahaan. Bisnis-bisnis di luar sana mungkin juga didasari pola kewirausahaan, walaupun orang lebih cenderung akan mengatakan this is business, ini bisnis. Ya, tetapi kalau kewirausahaan itu tidak didahului dengan modal, didahului dengan identifikasi potensi peluang, lalu meretas seluruh persiapan-persiapan teknis sebelum modal ditransformasi menjadi aksi usaha. Demikian sedulur, salam sehat, salam sejahtera.